Selamat pagi sahabat Kidemang di mana saja berada. Pagi ini kita akan mencoba belajar bagaimana limbah menjadi berkah. Bagaimana kesulitan kehidupan dengan sebuah kejelian bisa menjadikan sumber cuan untuk kehidupan. Sahabat semua, umum tentunya di setiap panglong atau pengajian ada limbah yang terbuang yang biasanya itu hanya dibakar dan tidak dijadikan apa-apa. Tapi bagi seorang yang cerdas, punya kepekaan dan kejelian, ini yang bisa dirubah menjadi salah satu sumber penghasilan dari limbah tentunya, limbah serbuk gergaji. Kita akan mengikuti bagaimana proses dari serbuk gergaji tadi menjadi sumber penghasilan melalui budidaya tanaman jamur. Dan saat ini kita sedang berada di rumah produksi milik seorang Purna Baktiku Desa Padarek. Sahabat Kidemang, selanjutnya kita ingin mengetahui nih tahapan atau proses dari persiapan pembuatan media tanam ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan tanya saja lah ke Mang Sapei, Pak. Mang PI ya, maka saya panggil Mang PI saja, Mang PI ya. Mang PI. Ya, Pak. Ini sedang apa nih? Ini pembungkusan, Pak, pembungkusan buat di apa tuh? Ini apa? Jamur. Oh, jamurnya. Media tanam jamurnya ya. Media tanam. Awalnya dari gini, Pak. Apa itu? Bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya itu kan serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Terus apa tuh? Jagung, terus kapur, terus dedak gitu. Oh, dedak ya, pakai dedak ya. Dedak juga itu, Pak. Itu diaduk-aduk atau? Iya, diaduk nanti di campur-campur. Campur diolah terus kasih air. Dikasih air juga ya? Air, kalau mau pakai air ya kan enggak ini. Oh. Ya. Terus selama seminggu ditimbun, Pak. Ditimbun tuh dipeyem. Ya, diungkep lah, diperam. Ya. Iya, betul. Selama berapa lama itu? Selama seminggu lah. Selama seminggu ya. Lebih lama lebih bagus, Pak, itu. Oh, lebih lama. Iya. Berapa lama paling lama itu? Ya kurang lebihnya itu seminggu lah itunya. Seminggu ya? Ya, bagusnya itu, Pak. Setelah seminggu tuh, Pak, terus langsung dibungkus nih sama ini karyawannya, Pak, tuh. Tuh yang sama plastik yang ukurannya 7 kali 30 gitu, Pak. Karena plastik kan ya? Iya, mau dibungkus karena plastik, Pak, gitu. Terus langsung udah habis itu nanti di ini, Pak, pembakaran. Itu dimasukkan ke dalam plastiknya harus padat gitu? Iya, harus padat. Padat ya? Iya, padat itu, Pak. Tuh. Lihat aja tuh, Pak, ya. Kalau nggak padat kan nggak ini. Benar-benar gitu, Pak, ini isinya. Selanjutnya media tanam yang sudah dimasukkan ke dalam plastik tadi dimasukkan ke dalam tempat pembakaran atau dikukus, disusun, ditumpuk supaya rapi dan supaya matang sempurna, dan juga supaya nanti mudah pada saat pengambilan. Wak, lu juga godok naon, Wak? Oh, biasa. Batu, Pak. Bahan? Batu, Pak. Oh, bahan supa. Oh. Digodok, Wak? Oh, digodok. Iya, sabar alami, Wak. Sabar alami ya digodok na. Sadintan loh. Sadinten. Tadi nggak bisa tahu sabra? Tabu 5. Tabu 5 anjing. Oke, saya tabu? Ya, tabu 5. 5 sore ya? Dari jam 5 pagi selesai nanti jam 5 sore ini direbus ya? Ya.
Tahap selanjutnya adalah pengisian bibit ke dalam log yang sudah didinginkan, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan perebusan. Dan ini tidak perlu banyak sebetulnya pengisian bibit ini. Diisi dengan bibit dan ditutup dengan paralon dan ditutup. Lain itu lagi di, Hah? ini teh lagi di apa nih? Kanggo nyimpen jadi kanggo non perlu kanggo panen Pak. Jantan terus dia kan pembibitan terus dialihkan. Sabar lami disimpan di teh? 10 dinten langsung panen gitu Pak. Setelah melewati serangkaian tahapan pemprosesan, akhirnya ini yang paling menarik nih, panen. Bagaimana panen ini dilakukan setiap hari, diambil dari tiap-tiap log dan hampir semua log ini menghasilkan. Tentunya kelelahan yang dilakukan dari setiap tahapan ini dengan sendirinya. Ketika panen tiba, hilang rasa capek itu. Nah, dari sinilah sahabat semua, penghasilan cuan didapatkan. Wah, Ya, ini teh sedang ini lagi penyiraman Pak. Sudah panen tuh langsung disiram Pak. kalau sudah panen disiram. Jadi ini langsung panen terus ini langsung sampai bawahnya biar dingin gitu Pak. Bawahnya juga disiram ya biar dingin. Kalau suka kan aslinya emangnya dingin. Nah, ini pakai apa ini, Pak? Wah, Apanya? airnya. Airnya air biasa Pak. Air dari sungai. Dari
sekali. Berarti tidak memakai tambahan kimia ya, Pak ya? Enggak, ini mah asli Pak. Jadi airnya ini adalah air Air dari kalau jauh ke sungai bisa dari sumur, bikin sumur Pak. Jangan sampai ini aja ini, sampai basah. Jadi nanti hasilnya juga maksimal. setelah melewati tahap penyortiran ini bagian-bagian mana yang dibuang, dilakukan tahap pengeringan ya dengan cahaya matahari. Nah ini penting sekali nih. Ditimbang sabaraha kilo sabungkusnya? 5. Sabungkusnya seberapa kilo? 5 kilo. Oh 5 kilo ya sabungkus. Sahabat Kidemang di mana saya berada, sebagaimana awal saya sampaikan bahwa limbah bisa menjadi berkah ketika diketemukan oleh orang yang memiliki jelian dalam bisnis, memiliki pekan dalam wirausaha. Kita akan bincang ringan bersama dengan pemilik rumah produksi dari jamur kayu ini. Beliau adalah Purna Baktiku Desa Fadare. Kami sudah terbiasa memanggil beliau Pak Ku, gitu kan. Ya, kita akan ngobrol ringan dengan Pak Ku. Pak Ku, kabar sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Pak Ku ya. Mantap. Ya. Pak Ku, ini yang melatar belakangi Pak Ku budidaya tanaman jamur ini apa ini Pak Ku ini? Kalau boleh kita berbagi nih. Ya begini Pak, cerita awalnya kita itu pusing dengan adanya limbah dari pengrajin kayu. Karena dulu sangat mengganggu, kalau dibakar juga mengganggu pada lingkungan, asap juga mengganggu pada masyarakat. Jadi kami berpikir untuk menangani limbah ini kami membuat terobosan baru, yaitu mendaur ulang limbah itu menjadi jamur atau jamur tiram. Artinya bahwa untuk bahan baku dasar itu tidak kerepotan Pak Ku ya? Iya, untuk bahan baku karena tadi juga kita di lingkungan ini ada penggergajian, jadi untuk bahan baku ya cukup Pak. Dan di banyak tempat juga banyak sebetulnya tempat pergergajian. Sama juga, kalau daerah-daerah yang berdekatan dengan pergergajian pasti banyak digunakan untuk bahan jamur tiram ini. Berbicara budidaya ini, mengenai pasar ini penting sekali nih. Seberapa besar kebutuhan pasar ini? Alhamdulillah, kalau mengenai pasar, kami udah hampir 10 tahun. Oh 10 tahun ya? Bergelut di bidang jamur ini, tidak ada kendala. Malahan permintaan dari pasar cukup. Artinya terpenuhi ya? Iya. Jadi sekarang masih kekurangan. Masih kekurangan. Untuk pasarnya sendiri kemana ini? Hasil produksi ini dibawa atau seperti apa nih pemasarannya? Kami ada pengepul Pak. Jadi di kami dibawa pengepul, dan pengepul itu dibawa ke pasar-pasar di wilayah Kuningan. Ada yang ke Jawa Tengah, ke Brebes. Ke Jawa Tengah? Ya, Bisa pergi ke Jawa Tengah? Cirebon, Ciledug, waduh, ke Majalengka. Dan Kuningan sendiri masuk untuk Kuningan, dan mungkin ada yang ke Cirebon juga. Untuk Kuningannya ini lebih fokus di pasar mana ini?
Ya mungkin di Pasar Baru Pak. Pasar Kepuh ya? Iya, Pasar Pasar Baru itu Pasar Kepuh. Iya. Kalau berbicara sisi bisnis, kira-kira ini perspektifnya seperti apa Pak Ku? Kalau di luar sana kan ingin juga ini meniru berbudidaya jamur ini. Ya cukup bagus Pak kalau prosesnya dengan bisnis jamur ini. Kita mungkin dengan tidak berbisnis tidak dengan repotan, dengan sangat mudah kita mendapatkan pendapatan yang sangat mudah. Ada bulan tertentu yang kebutuhan permintaan ini tinggi sekali. Ada Pak, Biasanya bulan yang pengalaman kami di bulan Ramadan Pak. bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu Puasa kan? ya, berarti ada peningkatan signifikan Hmm. untuk kebutuhan jamur. Mungkin dengan instan pemasakannya jadi digunakan oleh sebagian masyarakat. Yang dijual apakah hanya jamur hasil produksi saja atau ada yang lainnya? Ya Pak, untuk penjualan kami juga ada yang pembelian lognya yang Log ya? Log itu yang media tanam itu ya? tanam yang tumbuh lah atau seminggu atau 10 hari lagi tumbuh. Yang tinggal 10 hari lagi tumbuh. Itu kami menerima juga pesanan log itu. Ini Pak Ku, namanya bisnis, usaha apapun pasti menemukan kendala-kendala ini. Solusinya dan kendala apa nih paling ditemukan? Selama 10 tahun ini Pak Ku berjalan di bisnis ini. Kalau kendala di bisnis pasti ada Pak. Tapi kendala itu bisa ditanggulangi. Ini sangat mudah untuk berbisnis di jamur geram ini. Tidak begitu rumit, tidak begitu susah Pak. Jadi hanya tinggal tahap-tahapnya dilakukan, udah. Saya lihat ini banyak sekali nih anak buah nih karyawan nih. Berapa banyak ini? Untuk di sini kami punya karyawan 6 Pak, 6 ya. 6 orang. Ya dengan 6 orang tersebut yang di sini Pak yang kerja untuk pembuatan log, terus nanti ada lagi untuk pengepakan, untuk pemanenan ada lagi Pak. Itu cukup banyak juga nih. Ini sudah membuka lapangan kerja ini sih. Layak dapat. Ya itu mah hanya untuk mempekerjakan warga sekitar aja. Oh, pasti memberikan sebuah ruang pekerjaan, lowongan kerja ini Pak Ku. Ini luar biasa sekali nih. Apalagi dengan program pemerintah yang sekarang kan di kita ini adalah dengan tahan pangannya, jadi kita mudah-mudahan bisa membantu dengan program tersebut. Ketahanan pangan ini. Dan Pak Ku mah sudah berjalan ini 10 tahun. Kalau ketahanan pangan baru berjalan sekarang ini ya. Kalau Pak Ku mah sudah berjalan lama ini. Di luar sana juga ditemukan, pasti ditemukan lah orang-orang, sahabat kita, siapapun adanya ingin menjadi mitra gitu. Budidaya tanaman jamur ini nih. Ya, mangga bagi yang minat, ya kita akan berbagi pengalaman dengan jamur geram ini. Dikawal pokoknya diajaran itu lah supaya sampai berhasil. Pak Ku, terima kasih sekali nih bincang ringannya atas segala masukan, informasi, ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sukses selalu buat Pak Ku. Semoga berkah dalam menjalankan usaha ini dan semoga memberikan inspirasi buat sahabat semua yang menilai bahwa dan merasa bahwa link ini bermanfaat. Mari kita bagikan. Semoga bermanfaat buat keluarga atau siapapun adanya di luar sana. Terima kasih. Undur pamit Pak Ku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi sebagai Sekretaris Desa Padarek. Dalam hal ini saya selaku pemerintahan wakil pemerintahan Desa Padarek mengapresiasi kegiatan pembudidayaan jamur kayu yang diselenggarakan oleh Pak Ku Salkum, di mana dalam kegiatan ini tersebut sangat mendukung program dari pemerintah desa yaitu program ketahanan pangan. Dua, juga kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar. Tiga, juga untuk menyelesaikan limbah, di mana sebagai media tanam jamur tersebut
menggunakan limbah serbuk gergaji. Dan selanjutnya kami juga sangat mengimbau ke depannya mungkin kegiatan ini bisa dikembangkan untuk berbentuk kelompok atau ya semacam usaha bersama mengangkut masyarakat sekitar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.